Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Fahmi Musari. Teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan mencoba untuk berbagi informasi kepada semuanya mengenai hal-hal apa saja yang penting untuk teman-teman persiapkan dalam rangka menghadapi tes CPNS di tahun 2021 nanti. Nah, sebelum saya lanjutkan videonya, saya harapkan kepada teman-teman semuanya untuk bisa dukung channel YouTube saya ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah dan juga like videonya jika teman-teman merasa video ini bermanfaat bagi teman-teman, dan juga saya harapkan kepada teman-teman semuanya tolong bantu saya untuk men-share video ini agar ada lebih banyak lagi teman-teman kita di luar sana yang bisa mendapatkan manfaat dari video saya ini. Baik teman-teman semuanya, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya untuk seleksi penerimaan CPNS itu kita harus mengikuti beberapa tes, ya, beberapa jenis tes yang diadakan oleh panitia. Yang pertama itu adalah tes seleksi administrasi. Nah, pada video sebelumnya saya sudah menyampaikan kepada teman-teman ya untuk bisa mempersiapkan segala macam administrasi, berkas-berkas administrasi yang akan dibutuhkan nantinya untuk seleksi CPNS ini. Nah, untuk video kali ini kita akan coba melihat ke tahap selanjutnya. Ya, tahap selanjutnya itu setelah seleksi administrasi, ketika teman-teman dinyatakan lulus seleksi administrasi, maka teman-teman itu akan diizinkan atau akan mengikuti seleksi tahap selanjutnya, yaitu seleksi kompetensi dasar, ya, SKD. Dalam tahap seleksi kompetensi dasar ini, teman-teman nantinya akan menjawab 100 buah soal pilihan ganda, yang mana 100 buah soal itu akan dibagi menjadi 3 jenis dia, ya. Jadi ada TWK, ada TIU, dan juga ada TKP. Nah, ini berdasarkan pengalaman di tahun-tahun sebelumnya. Nah, dalam video kali ini saya akan mencoba untuk berbagi pengalaman dan juga mencoba untuk membantu teman-teman yang mungkin sama dengan saya, ya. Artinya di sini saya berasal dari atau saya kuliahnya itu di jurusan yang satupun tidak terdapat soal-soal yang ditanyakan dalam seleksi kompetensi dasar ini. Artinya baik di TWK, TIU, dan juga TKP itu tidak ada dalam jurusan kuliah saya. Nah, artinya soal-soal yang saya hadapi di SKD CPNS itu tergolong sulit, ya. Mungkin ada teman-teman yang berasal dari jurusan-jurusan yang materinya atau yang soal-soal SKD-nya itu yang sesuai dengan jurusan kuliah teman-teman. Jadi itu mungkin lebih mudah, ya. Seperti misalnya ada yang kuliah di jurusan sejarah atau PPKN, itu bisa terbantu dalam memahami soal-soal di TWK. Teman-teman yang kuliah di jurusan matematika atau bahasa Indonesia itu sangat terbantu ketika menjawab soal-soal di TIU. Bagi peserta-peserta CPNS yang seperti saya misalnya dan juga teman-teman yang lain yang mana jurusan kuliahnya itu tidak satupun berkaitan dengan soal-soal yang ditanyakan di SKD. Nah, ini orang-orang seperti kita atau peserta-peserta CPNS seperti kita ini butuh banyak persiapan, ya, untuk menghadapi SKD itu. Yang artinya kita memang harus mendapatkan nilai maksimal dengan persiapan yang lebih mungkin dari teman-teman yang berasal dari jurusan-jurusan yang soal-soal SKD-nya itu bisa dengan lebih mudah dimengerti, ya. Nah, teman-teman semuanya, kalau dilihat dari 3 komponen seleksi kompetensi bidang tadi, yaitu TWK, TIU, dan TKP, orang-orang seperti kita atau peserta-peserta seperti kita yang jurusannya itu tidak satupun berkenaan dengan soal-soal di SKD, maka komponen yang paling banyak atau yang sangat kita butuhkan persiapan dengan matang itu adalah yang di komponen TIU, ya. Ini menurut saya berdasarkan pengalaman saya. Jadi di TIU ini, tes intelijensia umum ini, soal-soalnya itu memang sangat-sangat perlu bagi kita untuk mempersiapkan dengan sangat bagus atau sangat matang. Mengapa saya sampaikan hal ini? Karena berdasarkan pengalaman saya pribadi kemarin ketika mengikuti tes CPNS, itu untuk soal TIU sendiri itu ada sangat banyak konsep-konsep matematika terutama yang memang harus kita ingat, ya. Jadi ada sangat banyak teman-teman konsep-konsep matematika yang harus kita ingat. Namun konsep-konsep matematika yang harus kita ingat ini adalah konsep matematika dasar. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, walaupun mungkin teman-teman, waduh, ini kalau untuk matematika udah agak sulit, ya, karena udah lama mungkin tidak
berkaitan atau tidak udah sangat lama tidak bersinggungan dengan hal-hal berbau matematika, karena selama ini kuliah di jurusan yang sosial misalnya ya. Jadi ini udah lama tidak berkaitan atau tidak bersinggungan dengan hal yang berbau angka-angka dengan matematika misalnya gitu. Namun teman-teman gak usah khawatir, untuk konsep-konsep yang harus kita mengerti ini adalah konsep-konsep dasar matematika, bukan konsep tingkat lanjut gitu ya. Jadi konsep-konsep dasar yang sebenarnya kita sudah pernah memahaminya gitu ya, namun karena nggak sering kita ulang jadi kita lupa. Jadi di video kali ini saya akan mencoba untuk menyampaikan kembali konsep-konsep dasar ini teman-teman ya. Konsep-konsep dasar ini yang harus kita persiapkan. Jadi teman-teman, saya rasa ini penting karena ada banyak video-video tutorial menjawab soal-soal CPNS, khususnya TIU itu ada sangat banyak. Itu teman-teman bisa lihat sendiri di YouTube, itu ada sangat banyak untuk bisa menjawab soal TIU. Namun saya berpikir di sini agak sulit bagi orang-orang seperti saya misalnya yang udah lama tidak berkenaan atau tidak menjawab soal-soal matematika. Ketika diberikan contoh atau cara pengerjaan soal TIU misalnya ya, tapi kita nggak memahami konsepnya, konsep-konsep dasar matematika, itu sama aja. Artinya itu agak lebih sulit bagi kita. Kita hanya melihat orang lain mengerjakan soal. Iya, memang kelihatannya mudah karena orang tersebut memahami konsep matematika. Nah, saya berpikir ini sebelum kita menyelesaikan atau menjawab soal-soal TIU tersebut, namun ada hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu memahami konsep-konsep matematika itu sendiri. Oleh karena itu teman-teman, di video kali ini saya akan mencoba untuk menyampaikan beberapa konsep matematika yang harus teman-teman miliki atau harus teman-teman kuasai sebelum nantinya teman-teman menjawab soal-soal TIU CPNS. Nah, jadi teman-teman, ada beberapa konsep matematika dasar yang harus kita mengerti, yang harus teman-teman kuasai dalam hal membantu teman-teman untuk bisa dengan lebih mudah menjawab soal-soal TIU CPNS nantinya. Nah, apa-apa aja konsep tersebut? Yang pertama, teman-teman itu harus memahami konsep perkalian, pembagian, penjumlahan, dan juga pengurangan. Ini konsep sangat dasar dalam ilmu matematika. Kita semua tahu konsep matematika ini kan memang dari SD malahan sudah kita pelajari. Ya teman-teman, ini sudah harus dimantapkan kembali kalau memang teman-teman ada merasa, waduh ini karena udah lama nggak belajar matematika, ini udah agak kurang kemampuan hitung-hitungnya. Nah, jadi saya sarankan atau saya harapkan teman-teman semuanya sebelum mengikuti tes CPNS nanti di tahun 2021, tepatnya di bulan Maret, dalam 3 bulan ini teman-teman harus, memangnya wajib bahasanya, wajib untuk menguasai kembali konsep pengurangan, penjumlahan, pembagian, dan perkalian tadi. Jadi mengapa ini saya anggap penting? Karena memang ketika kita menjawab soal-soal TIU teman-teman, ini sangat banyak soal-soal TIU yang pastinya akan menggunakan konsep-konsep dasar matematika ini. Jadi teman-teman memang harus wajib untuk bisa memahami kembali konsep-konsep perhitungan tadi, baik perkalian, pembagian, penjumlahan, dan juga pengurangan. Nah, teman-teman bisa menghafal konsep ini. Ya, untuk perkaliannya sendiri mungkin teman-teman bisa batasi dulu sampai perkalian 10 boleh ya. Artinya ini sudah harus mahir teman-teman, harus cepat gitu. Kalau memang seandainya nanti kita temukan soal sekian kali sekian, kita udah tahu ya, misalnya 8 kali 7, 9 kali 6, nah itu kita tidak membutuhkan waktu lama lagi untuk mendapatkan jawabannya. Jadi ini yang harus teman-teman kejar terus, ini yang harus teman-teman mantapkan terus ya, konsep-konsep dasar matematika ini. Ini sangat membantu teman-teman untuk memahami soal-soal TIU. Kita kerjakan soal TIU, kita lihat orang lain dalam tutorial video YouTube misalnya, kita lihat teman-teman kita atau kita lihat orang tersebut mengerjakan soal TIU dengan cara yang sangat mudah atau dengan sangat mudahnya dia bisa dapat jawabannya. Iya, karena mereka sudah memahami konsep ini. Bagi kita-kita yang mungkin agak sulit nih memahami atau menghafal perkalian, pembagian, pengurangan, atau penjumlahan bahkan mungkin, itu sama aja teman-teman, itu akan sulit kita untuk menjawab soal-soal TIU tersebut. Jadi sekali lagi saya sampaikan, konsep perkalian, konsep pembagian, pengurangan, dan penjumlahan mulai dari sekarang. Kalau memang ya bagi teman-teman yang merasa waduh ini udah agak kurang nih
kemampuan hitung-hitungnya gitu ya. Jadi sudah mulai bisa langsung dihafal kembali, diingat kembali, dimantapkan kembali untuk konsep perhitungan ya, yang ini, yang 4 ini yang utama. Nah, yang kedua teman-teman, konsep apa? Konsep dasar matematika apa yang harus kita kuasai sebelum kita nantinya menjawab soal-soal TIU CPNS? Teman-teman, yang kedua, konsep yang kedua yang perlu teman-teman ketahui yaitu konsep tangga ukuran panjang, ukuran berat, dan ukuran isi. Ya, kalau teman-teman masih ingat, itu di pelajaran SD ya, kalau saya nggak salah ingat, tapi ya kayaknya memang pelajaran SD. Ya, di SD kita itu pernah diajarkan oleh guru kita mengenai tangga ukuran panjang, ukuran berat, dan juga ukuran isi. Nah, saya yakin teman-teman pasti ingat ya, pasti tahu. Kalau memang seandainya nggak tahu ya bisa di searching aja di Google, gampang untuk satuan-satuan panjang itu. Nah, dia ada tangganya nanti, urutan-urutannya itu bisa teman-teman hafal. Nah, konsep ini yang harus teman-teman hafal. Artinya di tangga urutan pertama ya kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, artinya urutan tangga-tangga itu jangan sampai teman-teman tidak menghafal konsepnya. Artinya tidak memahami konsep itu. Ya, urutan-urutan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, mengenai ukuran berat itu sama aja. Ya, tinggal diubah dari meter. Kalau tadi kilometer, untuk ukuran beratnya itu kilogram. Ya, jadi teman-teman ini penting. Ya, saya sampaikan kembali, ini penting untuk memahami urutan tangga, ukuran panjang, ukuran berat, dan juga ukuran isi. Kalau ukuran isi nanti dia kiloliter, ya hektoliter, dan seterusnya. Jadi teman-teman, untuk tiga ukuran ini atau tiga ukuran ini urutan-urutannya itu wajib teman-teman hafal atau ingat ya urutan-urutannya. Mengapa? Karena nanti dalam pembahasan soal TIU ada beberapa soal yang akan bersinggungan dengan satuan-satuan ini. Ya, jadi teman-teman kalau memang seandainya konsep ini sudah teman-teman kuasai, insya Allah nanti soal-soal TIU yang berkenaan dengan satuan-satuan, apakah satuan panjang atau satuan berat misalnya, atau satuan isi, itu akan lebih mudah untuk teman-teman mengerjakan soal-soal TIU tersebut. Selanjutnya teman-teman, untuk konsep dasar matematika yang ketiga yang harus teman-teman kuasai sebelum mengerjakan atau sebelum menjawab soal-soal TIU CPNS, yaitu ada konsep-konsep dasar apa ya, dia semacam jumlah-jumlah gitu, satuan-satuan jumlah ya kalau saya nggak salah istilahnya seperti itu. Nah, di sini teman-teman harus ingat ya, seperti istilah lusin, istilah kodi, istilah gross ya, itu semuanya juga kemungkinan muncul nanti di soal-soal TIU. Nah, teman-teman di sini dia ada satuan-satuannya nanti. Seperti yang kita tahu, kalau satu lusin kan 12 buah gitu ya. Nah, ini konsep-konsep ini harus teman-teman hafal. Satu kodi 20 buah, ya satu gross 144 buah. Nah, semuanya teman-teman itu semua konsep itu harus teman-teman kuasai dan harus diingat. Karena nanti kalau ada soal-soal yang berkenaan dengan satuan jumlah ini, kita bisa menjawabnya dengan baik insya Allah. Nah, itu salah satunya. Nanti ada banyak, dia mungkin ada beberapa ya, teman-teman ingat aja semuanya ya, terutama untuk yang lusin, yang kodi, yang gross, yang memang sering muncul. Jadi di beberapa soal tahun 2019 kemarin yang saya ikuti seleksi CPNS-nya, itu ada ditanyakan mengenai satuan jumlah ini. Ya, yang kedua dan selanjutnya teman-teman, itu ada juga yang satuan waktu. Satuan waktu yang kita ketahui misalnya ada detik, ada menit, ada jam gitu ya kan. Nah, jadi teman-teman ini harus diingat, tapi saya yakin kalau untuk konsep ini dia lebih mudah ya, karena memang mungkin kita paham juga sehari-hari kita bahas soal ini mengenai misalnya 1 menit berapa detik gitu ya. 1 menit itu 60 detik, 1 jam 60 menit. Nah, untuk konsep-konsep ini harus teman-teman ingat ya, jangan sampai teman-teman nggak ingat, karena nanti kalau ada soal yang berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa dengan lebih cepat dan lebih mudah untuk menjawab soal-soal tersebut. Ya, jadi teman-teman ingat bahwasanya ada beberapa satuan-satuan yang harus diingat, dia berkaitan satu sama lain.
Ya, misalnya lusin dengan buah gitu. Artinya satu lusin berapa buah gitu ya. Nah, untuk kalau satuan waktu 1 menit berapa detik gitu misalnya ya. 1 jam berapa menit, 1 jam berapa detik. Nah, jadi untuk konsep-konsep itu silakan teman-teman mantapkan lagi, kuatkan lagi ya, diingat semuanya. Nah, selanjutnya teman-teman ada juga itu yang satuan berat ya, misalnya ada dari kilogram ya, kita tahu yang biasa kita dengar kan kilogram gitu ya. Nah, kilogram. Nah, bagaimana kaitan kilogram dengan kuintal misalnya? Bagaimana kaitan kilogram dengan ton gitu ya? Jadi itu konsepnya yang harus teman-teman ingat. Misalnya 1 ton berapa kuintal, 1 kuintal berapa kilogram gitu ya. Jadi 1 kuintal itu kan 100 kilogram, 1 ton 1000 kilogram. Nah, jadi hubungan-hubungan ini harus teman-teman ingat ya, konsep-konsep ini harus teman-teman ingat untuk bisa membantu teman-teman semua nantinya bisa dengan lebih mudah menjawab soal-soal TIU CPNS. Karena kan memang kita untuk yang seperti saya ya misalnya mahasiswa-mahasiswa atau orang-orang yang sudah lama tidak bersinggungan dengan matematika, itu akan sangat sulit untuk menjawab soal-soal TIU CPNS, karena soal TIU CPNS ini ya bisa dibilang soal TIU CPNS ini sebagian besarnya itu soal-soal yang berkaitan dengan matematika. Nah, jadi teman-teman semuanya, saya harapkan saya sampaikan berdasarkan pengalaman pribadi saya, memahami konsep-konsep yang saya sampaikan tadi itu sangat-sangat membantu kita untuk bisa menjawab soal TIU dengan lebih mudah dan lebih cepat insya Allah. Jadi teman-teman semuanya, tidak ada salahnya mulai dari sekarang terus kembali teman-teman melihat konsep-konsep tadi, kembali teman-teman memahami, menghafal dan menguasai konsep-konsep tadi yang insya Allah nantinya akan membantu teman-teman semuanya untuk bisa dengan lebih mudah menjawab soal-soal TIU CPNS ya. Jadi saya ingatkan kembali kepada teman-teman untuk bisa langsung mengingat ya, mulai dari sekarang dicari terus konsep-konsep yang saya sampaikan tadi ya, karena insya Allah ini akan sangat membantu ya, minimal kita bisa dengan lebih mudah memahami apa-apa yang ditanyakan di soal TIU CPNS nantinya. Demikian teman-teman untuk video kali ini. Saya harapkan kepada teman-teman semuanya untuk bisa segera mempersiapkan diri menghadapi CPNS tahun 2021, karena ya kita paham untuk pelamar CPNS itu pastinya setiap tahunnya atau setiap ada dibuka seleksi penerimaan CPNS itu pasti pesertanya membludak ya. Artinya jumlah formasi dengan jumlah pelamarnya itu pasti sangat-sangat timpang ya, sangat-sangat jauh perbedaannya. Nah, teman-teman di sini memang harus memang harus mempersiapkan segala sesuatunya itu dengan baik. Karena kalau memang teman-teman itu santai-santai atau persiapan teman-teman itu nggak maksimal, ya kompetitor atau lawan atau saingan teman-teman semuanya itu akan ya pastinya akan mengalahkan teman-teman ya, karena mereka paham persaingan itu nggak gampang gitu, nggak mudah gitu ya. Jadi sangat-sangat berat persaingan untuk bisa lulus CPNS. Bahkan mungkin ada di 2019 kemarin, seperti yang saya ikuti CPNS 2019 kemarin, untuk satu formasi itu diperebutkan oleh ratusan orang teman-teman. Jadi ini nggak gampang ya, atau nggak mudah untuk bisa lulus menjadi CPNS. Jadi ini masih ada 3 bulan lagi, dimantapkan aja terus persiapannya, hafal, ingat, kuasai konsep-konsep yang bisa membantu kita untuk menjawab soal-soal CPNS nanti. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi di video ini, ada beberapa konsep matematika yang harus kita kuasai kembali, yang harus kita hafal kembali, sehingga nantinya kita bisa menjawab soal-soal TIU CPNS itu dengan lebih mudah dan lebih cepat gitu insya Allah ya. Saya harapkan video saya ini, apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya, terutama atau khususnya bagi teman-teman yang mungkin merasa sulit memahami soal-soal TIU CPNS. Jadi konsep-konsep yang saya sampaikan ini insya Allah bisa membantu teman-teman untuk bisa lebih mudah menjawab soal-soal TIU CPNS tersebut. Dan demikian untuk video kali ini. Terima kasih atas segala perhatian teman-teman. Sebelum saya tutup, saya harapkan dukungan teman-teman semuanya untuk channel YouTube saya ini. Jadi saya harapkan teman-teman untuk berkenan untuk mengklik tombol subscribe yang ada di bawah, dan juga like video ini jika teman-teman merasa video ini bermanfaat bagi teman-teman, dan juga silakan komen ya kalau memang ada hal-hal yang ingin teman-teman ketahui berkenaan dengan
seleksi CPNS. Insya Allah saya akan coba membagikan informasi sejauh yang saya tahu berdasarkan pengalaman saya pribadi dan juga dari berbagai sumber yang mungkin akan saya cari nantinya. Nah, terima kasih sekali lagi atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.